Nah, dalam menikmati makanan ini ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita panen pahala dari situ. Sudah kenyang, ya, hilang juga hausnya kalau dia minum, kemudian dia dapat pahala. Yang pertama adalah tasmiyah atau membaca bismillah, ya, tanpa ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Tidak usah bilang bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kan Rahman Rahim bagus sifatnya Allah Ustaz. Karena begitu hadisnya. Nabi mengatakan dalam hadis, Samillah, bacalah bismillah. Itu saja. Ya. Maka ini lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau datang lafaz hadis begitu, kita jaga kemurniannya. Mirip dengan kata Nabi SAW, habis sholat beristighfarlah. Dan boleh beri contoh. Boleh baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada al-azim, enggak ada tambahan yang lainnya. Kalau di luar sholat, silahkan. Mau ditambah astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, enggak masalah. Tapi habis sholat, Nabi tentukan lafadznya, Nabi tentukan jumlahnya, Nabi tentukan waktu dan tempatnya. Enggak boleh diganggu gugat. Mirip juga dengan makan. Nabi cuma suruh baca bismillah. Dan dalam mengucapkan ini, usahakan terdengar oleh diri kita sendiri. Karena kalau kapan kita tidak membaca, maka syaitan akan mengambil makanan itu. Ya, dan kita tidak boleh membiarkan syaitan mencuri makanan kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau makanan kalian jatuh di lantai, selama itu bukan cairan, bukan jatuh di tempat yang najis, ya, bersihkanlah, makanlah, dan jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Ya, dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang kalau makan baca bismillah, syaitan di sebelahnya menjadi kecil. Ya, seperti kecilnya lalat, artinya tidak punya kekuatan. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang membaca bismillah pada saat mau makan, syaitan akan berkata pada teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada makan malam buat kalian atau tidak ada makanan buat kalian. Artinya dengan tanpa membaca bismillah, syaitan bisa mengambil manfaat dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Ini banyak sekali dianggap remeh oleh orang. Sunnah Nabi SAW makan dengan tangan kanan. Tapi kan saya kidal Ustaz, itu was-was. Was-was. Kidal itu kan hanya karena kebiasaan saja. Kalaupun harus, maka teman-teman makan dan minum jangan pakai kecuali tangan kanan. Kalau yang lain menulis mungkin masih ada sebagian ulama membolehkan. Karena saya lihat subhanallah, kalau orang bilang itu karena dominasi akal kiri, otak kanan, ini istilah. Tapi dalam syariat tidak seperti itu. Karena saya melihat Allah karuniakan saya beberapa orang anak. Subhanallah, saya lihat anak-anak ini hampir semua sama. Bukan cuma anak-anak saya, anak-anak juga teman-teman yang saya kenal. Mereka kalau teman-teman sini punya anak kecil di rumah, kalau kita kasih makanan walaupun kita alihkan ke tangan kanan, semua ke tangan kiri langsung. Dia pindahkan. Syaitan sudah menggoda manusia dari kecil. Karena dengan mengangkat dengan tangan kiri, syaitan mengambil makanan itu. Sama dengan tadi baca basmalah. Maka nabihi min adha thumma liyakulha. Apabila sesuap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka bersihkanlah bagian yang kotor, kemudian makanlah. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2033. Potongan kue kering, potongan kerupuk, ya, masih bersih jatuh di lantai, diangkat saja dibersihkan. Kecuali cairan tadi saya bilang, mungkin sudah sulit ataupun jatuh di tempat yang najis atau kotor sekali. Kemudian juga yang selanjutnya, yang kelima, makan dengan 3 ruas jari. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, artinya menggunakan 3 jari supaya tidak terlihat. Ini juga adab orang biasa kalau langsung main ramas semuanya kelihatan tamak, ambil begini makan semuanya. 3 jari itu sunnah Nabi SAW menggunakannya. Artinya ini adabnya. Sebagaimana dasar hadis Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ya'kul bi 3 asabi'. Rasulullah SAW biasa makan dengan menggunakan 3 ruas jari beliau. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2032. Inilah keumuman dari perilaku Rasulullah SAW. Yang demikian itu, yakni makan dengan 3 jari adalah perbuatan yang lebih utama dilakukan manusia menurut ajaran Islam. Akan tetapi, apabila ada kepentingan lain yang erat kaitannya dengan situasi dan kondisi, seperti makanan yang terhidang berkuah, maka tidaklah mengapa tidak menerapkan sunnah ini. Ya. Kemudian juga termasuk ada adabnya adalah makan sambil duduk. Ya. Di situ ditulis cara duduk ketika makan, yaitu duduk di atas kedua lutut dan punggung kedua telapak kaki, atau kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Sikap duduk ini sangat dihancurkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Jadi ada 2 cara duduk, seperti Bapak Ibu kalau duduk untuk tahiyat, ya, atau untuk duduk di antara 2 sujud, ya. Kita kan duduk iftirash biasanya, ya. Maka itu dikatakan duduk di atas 2 lutut. Yang maksudnya lutut kita berada di atas tanah dan punggung kedua telapak kaki atau kaki kanan ditegakkan. Jadi bisa duduk seperti orang lagi tasyahud, atau duduk di antara 2 sujud, atau dua-dua kakinya diberdirikan lalu dia duduk di atasnya. Juga termasuk anjuran adalah duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian kaki kanan lututnya diberdirikan. Lalu seperti orang kalau mau pegang lututnya yang kanan, maka dia lakukan itu sambil kaki kiri didudukin. Ini kata sebagian ulama membantu menekan perut sehingga tidak terlalu banyak makanan yang masuk. Ya. Ini diantara adabnya. Kemudian sunnah-sunnah setelah makan, itu kalau yang sebelum makan. Sunnah-sunnah setelah makan, yang pertama, memakan sisa makanan yang terdapat di piring dan menjilati jari jemari. Kalau dia menggunakan jari. Kalau dia menggunakan sendok, berarti sendoknya dibersihkan. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar memakan sisa makanan yang terdapat di piring dan agar mereka menjilati jari jemari setelah menyantap makanan apapun.
Demikianlah yang dianjurkan atau disunnahkan oleh beliau sebagaimana sabdanya, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah dari makanan itu yang mengandung berkah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2033. Juga termasuk sunnahnya larangan Nabi SAW untuk makan dari pertengahan makanan. Jadi misalnya ada piring makanan nasi, kita dilarang makan langsung dari tengah-tengahnya. Atau roti, kita cuil langsung tengahnya. Tapi Nabi SAW menyuruh kita memakan dari pinggirnya. Karena umumnya keberkahan Allah letakkan di tengah-tengah makanan tersebut. Artinya berkah itu kalau begitu kita makan langsung kenyang. Ya, langsung kenyang. Berkah artinya tercukupi atau mencukupi. Maka termasuk sunnah Nabi SAW makan dari pinggirannya, baru kemudian makan tengahnya. Itu ditarik dalam semua jenis makanan yang kita makan ya. Kemudian yang kedua, setelah makan, membaca Alhamdulillah setelah makan. Anjuran mengucapkan hamdalah ini didasarkan dengan hadis Nabi SAW. Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah ridha, artinya Allah ridha, Allah akan memberikan semua kebutuhan hamba tersebut pada setiap orang yang kalau makan makanan ia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2734. Termasuk doa yang mulia, dan ini saya sarankan teman-teman hafal semuanya karena tidak panjang, pendek dan keutamanya besar sekali. Kalau kita habis makan baca ini, maka sudah kenyang, perutnya diampuni dosanya. Sesuai dengan Nabi SAW pernah ajarkan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang at'amani, yang menjadikan atau memberikan makanan ini. At'amani hadza, memberikan makanan ini untukku. Wa razaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki bagiku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.